Seperti apa sih merbui di sharing group? Masih 5 orang. Kita mulai. Ya, moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 8 ya, tanggal 8 Oktober hari Kamis, kita diberi kesempatan untuk bertemu lewat virtual dalam acara Sapa Penyuluh Sewan Menyapa. Diskusi pada sore hari ini kita akan membahas tentang motif atau sebab perceraian, ya, motif yang bisa menyebabkan putusnya perkawinan. Nah, yang cukup menarik pada hari ini, dan langsung saja untuk menyingkat waktu, akan diisi oleh Pak Sahroini Jamil. Kurikulum sudah saya bacakan ya Pak ya? Siap. Nanti perkenalan sendiri nanti ketika saya serahkan nanti. Kepada beliau Pak Sahroini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman penyuluh kawasewan yang berbahagia, langsung saja kita mengingat waktunya yang terbatas. Kita akan membahas dan berbicara panjang lebar atau ya secukupnya tentang keluarga. Yang pertama, bahwa untuk membina sebuah rumah tangga itu ada persiapannya. Maka ada persiapan pernikahan, termasuk kalau kita pernah membaca hadis tentang mencari pasangan, atau ini khususnya laki-laki, sebenarnya juga tidak khusus laki-laki, artinya mencari pasangan itu harus yang karena agamanya. Nah, persiapan itulah yang harus disiapkan, walaupun kita yakin bahwa jodoh kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari persiapan itu baik persiapan mental, persiapan ya macam-macam. Artinya semua persiapan, maka ini diperlukan adanya kedewasaan, maka dibatasi oleh undang-undang itu umur 19 tahun itu. Ini yang dianggap dewasa, karena umur 18 tahun itu dianggap masih anak sekolah, jadi belum masuk ke tingkat dewasa. Ini karena mempengaruhi dalam perjalanan, walaupun tidak 100% ya, tidak 100%, tetapi akan mempengaruhi dalam membina rumah tangga. Kemudian langsung saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang kedua itu tujuan pernikahan. Jadi kalau kita membaca surat Ar-Rum ayat 21 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jelas di situ tujuan pernikahan itu litaskunu, supaya kamu sekalian mendapatkan sakinah. Nah, sakinah itu dari bahasa Arab sakana yaskunu sakinah. Nah, artinya adalah ketenangan. Ya, ketenangan itu artinya ketenangan batin, ketenangan jiwa. Karena ya kita tahu semuanya, karena ya penyuluh sewa tapi belum semuanya nikah ya. Ada yang satu belum nikah. Itu bahwa sakinah itu adalah tujuan pernikahan. Saya belok sedikit tentang
yang sering di masyarakat berbeda itu sakinah, mawaddah, warohmah. Itu sebenarnya dari sisi bahasa bahasa Al-Quran itu enggak pas. Saya lebih sepakat kepada yang memaknai bahwa tujuan pernikahan itu sakinah, bukan mawaddah warohmah. Jadi litas kunu ilahiyah. Kemudian ayat itu kan menjelaskan wa ja'ala bainakum mawaddata warohmah. Itu modal. Kalau menurut Pak Yai Malik Madani itu mawaddah warohmah itu modal, bukan tujuan. Jadi setelah kita menikah, walaupun orang dulu itu menikah tanpa pacaran atau justru ikut orang tua, tapi setelah nikah mereka juga diberikan modal oleh Allah mawaddah warohmah itu. Jadi tujuan pernikahan itu sebenarnya sakinahnya itu. Nah, dalam perjalanan nanti ada bentuk mawaddah warohmah itu, karena itu modal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang untuk mencapai sakinah itu banyak banyak jalan, ya, banyak lika-liku, banyak tantangan, maka banyak sekali kemudian muncul problem pernikahan. Nah, ini yang banyak sekali kalau diterangkan mungkin terlalu banyak. Maka nanti lebih ke dialog saja, bahwa di dalam perjalanan atau saya meyakini semua keluarga tidak ada satupun yang bisa terhindar dari problem atau masalah di dalam keluarga. Hanya bagaimana caranya kita menghadapi problem itu dan bagaimana penyelesaiannya. Maka di dalam perjalanan pernikahan itu, ya kita sudah banyak tahu tentang masa-masanya, ada yang seumur jagung, ada yang lama, bahkan orang-orang dulu itu tanpa pacaran nyatanya bisa langgeng dan lain sebagainya, itu macam-macam problem pernikahan. Maka untuk menjaga keutuhan keluarga, ada beberapa poin yang kemarin sudah saya tulis sebenarnya, yaitu pola komunikasi. Itu ternyata setelah saya menjadi mediator orang-orang yang akan cerai itu banyak sekali persoalan di komunikasi antara suami istri. Jadi pola komunikasi itu yang sangat-sangat dominan. Karena ya kasusnya macam-macam ya. Tadi misalnya dari kita harus punya komitmen, punya kesepakatan dengan pasangan kita. Misalnya saya dulu, istri saya izin, Mas besok kalau sudah nikah aku nggak usah bosok kromo ya, misalnya gitu. Ini kan pola komunikasi. Nah, ya saya sepakat saja, karena walaupun saya juga suka, bukan berarti saya tidak suka dengan orang atau istri yang boso melipis dengan suaminya. Itu baik-baik saja, karena kalau didasari boso itu arep nesu ra iso. Coba kalau pakai bahasa kromo terus nesu-nesu itu kan nggak mungkin bisa. Sebenarnya itu modal baik. Tapi karena dulu kita punya komitmen, ya monggo saja kita bangun komunikasi yang terbuka, yang saling memahami. Itu adik. Jadi pola komunikasi itu banyak sekali yang menjadi persoalan utama. Yang kasus kemarin terakhir itu ternyata itu persoalannya hanya sepele-sepele. Jadi ya saya contohkan saja. Jadi pertama, istrinya menggadaikan cincin pernikahan tanpa izin suami. Walaupun itu hanya digadaikan, tidak dijual. Kemudian dia nggak bilang sama sekali, artinya suami merasa tidak dihormati. Nah, karena kasusnya kemarin itu, suaminya itu umurnya 34, istrinya umurnya 52. Jadi selisihnya 18 tahun. Nah, ini salah satu persoalan. Kemudian, ya banyak sekali. Kemudian si istri merasa cemburu karena ada wanita yang nelpon. Ini kasusnya seperti buat film buatan kita di KUA itu. Ternyata memang ada, benar-benar ada telepon yang nyasar. Jadi teleponnya itu sempat dipinjam temannya, maka ada temannya itu nelpon dengan orang lain. Nah, ketika menghubungi itu dilalah yang angkat itu istrinya. Nah, ini menjadi persoalan juga. Maka kok tetap kembalinya pada pola komunikasi. Kemudian yang mempengaruhi juga adalah pendidikan.
Nah, walaupun ini enggak satu-satunya, jadi beberapa poin ini tidak satu-satunya, tapi semuanya bisa mempengaruhi dalam hal keutuhan atau apa namanya ketenangan sebuah keluarga. Jadi pendidikan kemarin yang kasus terakhir itu kelihatannya memang orangnya tidak begitu berpendidikan. Jadi yang istri sudah janda punya anak 2, sudah punya cucu 3, suaminya baru umur 34 tahun. Kekompakan sebuah keluarga. Kalau kita tidak hati-hati dalam hal mengelola, ekonomi itu juga bisa mempengaruhi. Maka kalau saya punya kiat, memang saya dari awal sudah punya komitmen bahwa namanya keluarga itu rezekinya sudah diatur oleh Allah, satu keluarga satu, itu karena komitmen saya. Karena kalau kita apa namanya dibanding-bandingkan, kemudian ini penghasilan istrinya lebih banyak misalnya, kalau saya cuek-cuek saja, karena memang dari komitmen awal, komitmen kami berdua, itu memang kita bangun bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Jadi kita enggak pernah be-bean, ini gajiku, ini penghasilanmu, dan lain sebagainya, tidak. Itu berpengaruh, karena itu sangat berpengaruh. Walaupun orang lain mempunyai apa namanya trik yang lain, itu terserah kita, terserah kembali kepada keluarga kita, sehingga antara suami istri, karena polanya tetap kembali kepada komunikasi tadi. Selama disepakati dan punya komitmen, saya kira tidak ada yang jadi masalah. Kemudian karakter, karakter ini bisa orang yang cemburuan. Cemburuan itu tidak selalu wanita ya, ternyata ada lelaki yang sangat cemburuan, itu ada. Jadi dia masang foto, ada sudah si istri masang foto di medsos, itu suaminya udah cemburu. Ternyata macam-macam. Yang orang pencemburu itu tidak selalu istri, laki-laki pun juga ada. Kemudian lingkungan keluarga ini yang perlu saya garis bawahi. Kasusnya itu yang sering itu bahwa anak atau menantu itu dalam rumah orang tuanya atau mertuanya. Ini juga kalau tidak hati-hati, tidak saling memahami, ini bisa menjadi persoalan. Nah, ini yang sudah saya antisipasi dari awal saya berkeluarga. Pokoknya kita nikah harus berani mandiri apapun bentuknya. Karena ketika kita punya rumah sendiri, non sewu, tapi ini bukan semuanya non sewu ya, semuanya tidak jaminan satu-satunya. Hanya bagaimana pola komunikasi kita. Jadi saya dulu nikah langsung mencari kontrakan rumah itu ya berapapun harganya nggak ada masalah. Kemudian ketika kita mandiri, itu mau tidur, mau makan apa saja, mau gojekan dengan pasangan kita dengan bentuk apa saja, itu enggak ada orang yang apa namanya ngerusui bahasa Jawanya. Nah, maka termasuk itu saya tanamkan kepada anak saya ketika berani menikah harus berani mandiri. Jadi walaupun kontraknya di dekat rumah ya tapi sudah mandiri, masak sendiri, nyuci sendiri, urusannya masing-masing sehingga tidak ada persoalan. Ini termasuk lingkungan keluarga. Kemudian ada medsos, ini juga berpengaruh. Ya tadi sudah saya singgung di depan, ini karena salah telepon atau memang ya macam-macam ya, masalahnya macam-macam, ini juga bisa membawa persoalan. Yang terakhir itu, tapi ini jarang kalau di kasus di Bendowarjo, itu KDRT itu jarang. Jadi walau itu ada di dalam pernikahan yang secara umum ada KDRT, tapi kasus-kasus yang saya tangani itu hampir tidak ada KDRT-nya, kekerasan dalam rumah tangga. Saya kira itu teman-teman sekalian poin-poin yang perlu kita bahas bersama atau nanti ada masukan tambahan, itu saya kira sangat terbuka untuk kita semuanya. Dan kita punya program Pusaka Sakinah itu sebenarnya nanti kalau ke depan bisa kita laksanakan, saya kira bekal untuk anak-anak yang mau nikah itu memang saya kira penting sekali, karena pengajian di akad nikah itu kelihatannya manten itu udah nggak concern lagi. Saya dipikir mungkin malam pertama nih. Betul. Dan lain sebagainya.
Saya kira itu dulu. Saya cukupkan, banyak kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Mungkin ada sesi berikutnya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Begitu tadi pemaparan dari Pak Sahro ini tentang motif atau penyebab munculnya perceraian yang ada di Sewon dan sekitarnya yang beliau tangani selama ini. Intinya kurang adanya komunikasi ya. Itu yang paling mendasari itu adalah Dominan, ya. yang paling adalah kurang adanya komunikasi. Sebenarnya masalah seperti apapun kalau kita komunikasikan dengan pasangan kita, maka sebenarnya itu semuanya ada solusinya. Tapi kadang kita itu memendam, membatin, kadang seperti itu, atau mungkin dibumbui oleh prasangka dan juga oleh mungkin pihak lain, misalnya masih dalam satu keluarga. Nah itu ada yang misalnya ibu mertuanya ikut membumbui. Nah itu biasanya seperti itu. Oke, untuk menambah wawasan lagi, kita buka diskusi. Monggo Mbak Ultavia, Pak Jamil, dan juga Pak Rustam yang sore ini hadir bisa menambahkan atau mungkin menyanggah atau mungkin bertanya. Dipersilahkan. Saya masuk. Oke, monggo Pak Oke, Jamil. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Sahro Jamil, atas materi yang disampaikan ataupun sharing pengalaman itu sangat luar biasa ya untuk kita semua sebagai penyuluh. Tentu saya langsung saja ke apa yang telah disampaikan. Ini menjadi hal baru ya bagi seorang penyuluh, terutama penyuluh agama Islam, untuk menghadapi problematika keluarga di saat ini. Nah, mungkin Pak Roni selaku pemateri, adakah semacam panduan ataupun alur prosedur yang bisa kita ketahui sehingga kemarin sebuah keberhasilan bisa mengembalikan keutuhan rumah tangga pasangan kemarin itu, menurut saya ini perlu dikupas sore ini, karena tidak sedikit ketika kita berhadapan dengan katakanlah orang yang akan konsultasi ataupun akan bercerai, akhirnya itu tadi bukan menyelesaikan masalah, kita malah terbawa masalah. Ini mungkin ada tips atau trik dari Pak Kiai Sahroni selaku penengah atau mediator sehingga itu bisa titik temunya keluarga tetap utuh, masalahnya bisa terselesaikan. Itu mungkin yang ingin saya dapatkan dari apa tadi yang disampaikan, sehingga apakah ada doa-doa khusus misalnya sebelum ketemu sholat sunnah atau baca ayat apa, baca Robbi Yasir walatu asir 1000 kali misalnya dan sebagainya. Itu perlu dikupas sehingga itu jadi modal kita untuk menghadapi kasus yang menurut saya saat ini banyak. Kemarin saya di Pangharjo, sekilas baca juga ada beberapa berkas yang itu masuk ke desa, entah itu yang bentuknya sudah keputusan dari pengadilan ataupun yang mengajukan. Sehingga menurut saya ini keprihatinan kita semua sebagai penyuluh, dengan pandemi ini juga ada masalah yang akhirnya keluarga retak. Itu Pak Roni, mohon tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau ditambah dulu? Saya Derek. Kalau ada ditambah ya monggo. Kalau satu persatu juga biar lebih tuntas, saya kira nggak ada masalah. Satu persatu saja biar. Oke. Terima kasih. Jadi alur penyelesaian. Jadi ini kan ya saya sampai terharu sebenarnya kemarin itu. Jadi setelah ya alurnya kalau saya ya terus terang nggak ada persiapan dilala harus sholat bengi ora tau tangi. nggak ada doa-doa khusus. Ya pengalaman selama ini kemarin itu kita undang dua-duanya. Biasanya yang datang itu salah satu. Kemarin dua-duanya saya minta kasih pelayanan. Itu kan kita sudah sebelum ada tim satgas yang dibentuk di Rumah Sawah itu,
kita kan sudah sebelumnya sering kalau ada orang yang mengajukan surat surat pengantar untuk cerai, itu saya diminta untuk menjadi mediator. Nah, pengalaman perjalanan ini ya dari 10 atau 15 yang sudah tertangani baru 1, tapi itu menurut saya luar biasa karena saya setelah itu saya tulis di Facebook, baru kali ini berhasil merukunkan kembali. Nah, alurnya saya kira dua-duanya, pertama, ini saling menyampaikan unek-uneknya. Ya. Jadi unek-uneknya mereka kita undang, kita hadapi, berhadapan dengan kita minta untuk menyampaikan unek-uneknya sebenarnya apa persoalannya. Nah, yang kemarin itu sebenarnya itu tadi, hanya komunikasi saja. Jadi misalnya, kemudian kan muncul, si istri itu nggak suka kalau suaminya itu minum nggak dihabiskan. Ini kan sebenarnya persoalan kecil-kecil. Tapi karena nggak ada komunikasi yang baik, akhirnya ternyata istrinya itu akhirnya mutung. Mutung itu bahasa Indonesianya apa? Mutung. Ya, mutung. Akhirnya nggak mau menyiapkan minuman untuk suaminya misalnya. Tapi juga ada proses. Karena istrinya tuh lebih tua ya, seperti ibunya, hampir seperti ibunya. Jadi akhirnya merasa padahal terus kemudian saya terangkan, nun sewu Bu, saya itu memang hobi. Kalau minum itu kalau dibuatkan itu enggak langsung saya habiskan. Jadi ada di meja, tapi nanti kalau kita haus kita minum lagi. Bahkan teh pagi itu sampai sore biasanya saya ini artinya apa yang dikeluhkan itu kita walaupun mungkin nggak ngalami, tapi kebetulan saya ngalami. Jadi saya itu kalau dibuatkan teh itu nggak selalu saya habiskan. Karena ya cukup minum sekedar menghilangkan dahaga, nanti diminum lagi. Itu salah satunya. Jadi alurnya ya kita mengalir saja, kita tanggapi keduanya untuk menyampaikan unek-uneknya. Ya kebetulan yang kemarin itu memang belum terlalu parah ya, hanya beberapa saja. Hanya beberapa sebenarnya kasus-kasus kecil, tapi karena komunikasi, tetap kembalinya kepada pola komunikasi yang kurang lancar. Saya kira itu. Oke. Begitu Pak Jamil. Berarti triknya itu ya tetap manajemen konflik itu ya Pak Roni ya? Iya, tetap manajemen konflik. Itu dua-duanya bisa datang langsung itu maksudnya dihubungi Pak Roni sendiri atau ada dari kedua belah pihak juga ada orang lain? Jadi kalau ada orang kan kasih pelayanan yang melaporkan ke saya, Pak ini ada permohonan. Oh ya Bu, nanti pasangannya, kalau yang mengajukan suami ya pasangannya kalau bisa diundang dua-duanya. Tapi saya sebenarnya punya pola sebelumnya, maunya sebelum ketemu itu saya telepon maunya saya. Oh. Jadi dua-duanya saya telepon, kira-kira jadi ketemu itu sudah ada bahan. Tapi kemarin belum sempat, tapi alhamdulillah dua-duanya bisa datang. Lah anehnya itu si istri itu nggak bisa naik motor, nggak bisa pergi sendiri. Yang jemput juga suaminya. Jadi ke kelurahan itu berdua, nggak bisa dia naik motor sendiri. Jadi dijemput suaminya. Jadi suaminya ya akhirnya itu tadi saya menjadi haru itu akhirnya karena dua-duanya bisa dipahamkan. Terus ya di situ yang si istri akhirnya minta maaf, salaman, terus mencium tangan suaminya sampai begitunya, sampai nangis yang istri. Tapi yang laki-laki agak malu-malu gitu ya, nggak sampai nangis. Kalau saya mungkin bisa sampai nangis. Oke. Pak Nades mau ikut bergabung. Monggo, nggak apa-apa. Wedangnya siap ya Pak? Tehnya Pak siap. Nades mau bergabung. Monggo. 10 menit lagi. Sedikit aja. Monggo, oke, silakan. Monggo Buat Nurul, siapa yang mungkin waktunya kan kita terbatas sekali. Monggo Pak Nadif. Saya derek sebentar Pak Roni. Saya tertarik dengan konseling tadi itu. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penyuluh agama non PNS di Kecamatan Sewon ya. Sewon ini bagian dari Pusaka Sakinah.
Nggih. Pusaka Sakinah itu tidak semua kecamatan, tapi Beberapa. hanya Oh ya. 10, Sewon. termasuk KUA Kecamatan Sewon. Yang saya lihat Pusaka Sakinah, mohon maaf, saya minta waktu sebentar karena saya tertarik dengan konseling yang ada di desa. Nggih. Kebetulan kami sedang mendesain program yang insya Allah nanti nyambung dengan apa yang dengan sampaikan tadi. Nggih. Jadi Pusaka Sakinah itu kan programnya ada 3 ya. Ada berkah, kemudian Oh, iya. ada kompak, kemudian yang satu lagi apa? Lestari ya? Ya, ya. Lestari kalau nggak salah itu. Nah, ketika bicara konseling itu masuknya di kompak. Konseling itu. Yang saya lihat, Pusaka Sakinah saat ini yang sedang jalan itu ada di bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan sudah jalan di daerah istimewa Yogyakarta ini ada sekitar 4.500 sampai 5.000 pasang. Tapi yang konseling ini nyaris tidak jalan untuk konseling. Makanya perlu penguatan. Yang saya lihat yang pertama bahwa perceraian di Jogja itu tinggi. Ada sekitar 5.719 pasang perceraian 1 tahun atau sekitar 23%. Ini kan sangat tinggi. Kemudian yang kedua, jumlah keluarga yang memanfaatkan jasa konsultasi di KUA itu rata-rata setiap tahun hanya sekitar 750 se-DIY. Artinya kalau dibagi 78 kecamatan, itu satu kecamatan hanya sekitar 10 sampai 15 keluarga yang memanfaatkan jasa konsultasi di KUA. Ini kan artinya tidak berbanding lurus dengan jumlah perceraian. Ketika jumlah perceraian tinggi, mestinya yang konsultasi juga tinggi, tapi ini tidak. Yang konsultasinya sedikit, sementara perceraian besar. Ini nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Ada persoalan ini terkait dengan konsultasi itu. Makanya ini sedang kita polakan. Saya tertarik dengan konseling yang ada di desa itu. Yang pertama sedang kita polakan, kita akan buat konseling aplikasi konseling digital atau yang kita kenal dengan Akidah. Akidah itu nanti manfaatnya adalah begitu manten datang ke KUA itu langsung kita masukkan profil. Profilnya kita masukkan di situ. Mulai A sampai Z kita itu tahu datanya manten itu. Nah, data ini untuk apa? Untuk semua konselor. Jadi kita tahu A sampai Z datanya itu. Nah, ini sebagai bahan untuk memberikan treatment. Jadi kita treatmentnya yang kita berikan itu tidak asal. Oh, kira-kira treatmentnya itu seperti ini. Oh, kira-kira ini obatnya ini nggak begitu. Tapi kita berdasarkan data. Nah, selama ini kan yang kita lakukan, kita nggak punya data apa-apa. Datang, kemudian kita berikan. Belum tentu kemudian treatmentnya itu pas. Dosisnya itu pas belum tentu. Makanya nanti kita lakukan dengan aplikasi digital. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Roni kaitannya dengan konseling tadi itu, nanti akan kita kuatkan dengan konseling hierarki namanya, Pak. Konseling hierarki itu konseling yang kita lakukan secara berjenjang. Jadi mulai dari mana? Mulai dari masjid. Jadi masjid nanti kita ada ruang konsultasi keluarga. Ketika kemudian persoalannya selesai di masjid, tidak usah kita rujuk ke desa, cukup di masjid itu menyelesaikan. Ketika kemudian di desa di masjid nggak bisa menyelesaikan, baru kita buat rujukan ke konseling desa. Konselor yang ada di masjid itu adalah takmir masjid, siapapun yang punya kompetensi, nanti kita undang, kita akan lakukan bimtek konselor. Caranya adalah ketika ada pernikahan di satu tempat, misalnya di Roto Kenongo Pak Roni ya, ada manten. Maka yang kita minta untuk jadi saksi adalah takmir masjidnya, saksi dalam pernikahan. Sekaligus nanti Pak Kepala KUA akan mengikrarkan di situ. Pak, ini warga jenengan yang ada yang mau menikah, silahkan ini dipantau jenengan sebagai konselornya di masjid itu. Nah, itu kan lebih dekat itu dengan masjid itu. Sehingga yang terjadi apa? Persoalan sejak dini sudah kita ketahui. Selama ini kan tidak. Konseling itu datang, klien itu datang ke kita, itu penyakitnya sudah kronis, Pak. Sehingga sulit untuk disembuhkan. Kalau sudah seperti itu, outputnya islah itu hanya sedikit. Sementara yang banyak adalah surat pengantar ke pengadilan. Itu kan nggak sesuai dengan esensi proses konsultasi. Makanya kita lakukan sejak awal di masjid, caranya itu tadi. Kemudian kalau di masjid tidak selesai, baru kita rekomendasi ke desa.
konseling yang ada di desa itu. Ketika di desa kok nggak mempan, nggak selesai juga, kita rekomendasikan ke KUA kecamatan. Nah, dasarnya apa, Bapak? Supaya kemudian materi konseling itu tidak overlap, dasarnya rekam jejak itu, rekam jejak yang sudah kita isi melalui aplikasi, data aplikasi itu. Sehingga dari masjid, kemudian ke desa, sampai kecamatan itu nyambung. Treatment yang diberikan di masjid itu apa, kemudian yang diberikan di desa itu apa, tidak akan diulang lagi di kecamatan, karena treatment-treatment itu sudah diberikan. Tinggal kemudian treatment yang ada di kecamatan seperti apa. Sehingga saya yakin ini bisa nyambung gitu loh. Dan harapan saya ke depan, namanya konsultasi keluarga itu dilakukan sejak dini. Jadi sejak di masjid itu sudah dilakukan pantauan. Oh, keluarga ini bermasalah, perlu pendampingan. Siapa yang bergerak? Adalah takmir masjid. Ketika tidak bergerak, ya sudah kemudian teman-teman penyuluh agama non-PNS ini yang kemudian mendapatkan informasi dari masjid, bisa kemudian dilakukan pendampingan. Mungkin tambahan saya itu, jadi ke depan insya Allah nanti KUA Sewon termasuk, nanti akan ada piloting terkait dengan itu, supaya nanti bisa nyambung. Oke. Terima kasih Pak Roni. Oke, Terima kasih dapat informasi terkait dengan konseling yang ada di desa. Waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, ini karena waktunya sangat terbatas, bisa jadi kita agendakan, kita perlu ketemu lagi. Ini masukan dari Pak Nadif itu sangat berharga bagi kita, karena beliau yang membawai itu. Jadi memang harus dikonekkan ini, sehingga kita nanti bisa jalannya punya rel yang jelas. Saya kira gitu, Pak. Termasuk regulasinya sudah kita siapkan, supaya nanti tugas panjenengan nyambung. Itu Mbak Nurul mungkin karena waktunya sudah sore, kita persiapan macam-macam, nanti kita agendakan lagi karena sangat penting ya bagi kita, bekal kita untuk menjadi mediator, ya walaupun nggak resmi tapi minimal di masyarakat kita bermanfaat lah. Nanti diresmikan Pak, kita resmikan dengan ada surat resminya. Kalau saya di kelurahan sudah resmi Pak itu. Konsultasi itu memang berdasarkan ketetapan dari kami. Siap. Oke. Maten Mbak Nurul, monggo ditutup. Sudah habis. Calon manten ya, digitalisasi, kemudian secara hierarkis seperti itu ya, Pak Nadif. Betul, nanti akan hierarki. Ini memang belum pernah dimulai oleh KUA manapun, atau memang sudah pernah dicoba? Jadi nanti akan kita, ini kan program baru perubahan tahun ini, nanti yang akan kita cobakan di 5 KUA. 5 KUA yang tahun 2019 mendapatkan program Pusaka Sakinah. Jadi kita uji cobakan di 5 KUA dulu. Kalau nanti betul-betul bagus, sudah program itu paripurna, tentu nanti akan kita diseminasikan di beberapa KUA yang lain. Matur suwun Pak Nadif. Alhamdulillah tak disangka-sangka nggih, akhirnya masuk dan menjadi ide yang sangat menarik ya untuk kita bahas bersama selanjutnya, dan saya harap bisa menjadi program rutin untuk penyuluh Sewon mengadakan diskusi seperti ini. Mungkin yang rencana kemarin kita mau mingguan ya, rencana kita kan kemarin setiap malam Kamis ya, tapi belum berjalan. Nah, nanti saya semakin tertarik ketika ada hal baru salah satunya menyelesaikan konflik perkawinan. Mungkin kita